Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Muhammad Farikin. Untuk kali ini pembahasan yang akan saya bawakan adalah kontrak berjangka atau futures. Jadi kontrak berjangka adalah perjanjian standar yang diperdagangkan di bursa untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada harga yang telah disepakati sebelumnya pada tanggal di masa depan. Jadi aset yang diperdagangkan bisa berupa komoditas seperti emas, minyak mentah, indeks saham mata uang asing atau obligasi. Untuk karakteristik utama kontrak berjangka ada standarisasi. Untuk setiap kontrak berjangka memiliki spesifikasi yang sama, seperti jumlah aset yang diperdagangkan, kualitas aset, dan tanggal jatuh tempo. Hal ini membuat kontrak berjangka mudah diperdagangkan di pasar. Untuk karakteristik yang kedua adalah bursa berjangka. Kontrak berjangka diperdagangkan di bursa berjangka yang diatur oleh otoritas terkait. Bursa berjangka menyediakan platform yang aman dan transparan untuk melakukan transaksi. Yang ketiga ada margin. Untuk melakukan transaksi berjangka, seorang trader harus menyetor sejumlah uang sebagai jaminan yang disebut sebagai margin. Margin ini berfungsi sebagai jaminan jika terjadi kerugian. Yang keempat adalah penilai ulang harian ya. Nilai kontrak berjangka dinilai ulang setiap hari berdasarkan pergerakan harga aset underlying di pasar. Jika nilai kontrak turun, trader mungkin harus menambah margin. Untuk yang kelima adalah likuiditas tinggi. Kontrak berjangka memiliki likuiditas yang tinggi, artinya mudah untuk membeli atau menjual kontrak kapan saja selama bursa beroperasi. Mengapa menggunakan kontrak berjangka? Jadi hedging ya. Kontrak berjangka sering digunakan untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi harga. Misalnya seorang petani jagung dapat menggunakan kontrak berjangka untuk mengunci harga jual jagungnya di masa depan, sehingga terhindar dari risiko penurunan harga. Spekulasinya adalah kontrak berjangka untuk dapat digunakan untuk berspekulasi. Jika seorang investor meyakini harga suatu aset akan naik di masa depan, ia dapat membeli kontrak berjangka untuk aset tersebut. Arbitrase yang ketiga ini, jadi trader dapat memanfaatkan perbedaan harga antara pasar spot dan pasar berjangka untuk mendatangkan keuntungan. Di sini ada contoh penggunaan kontrak berjangka. Jadi misalnya perusahaan penerbangan dapat menggunakan kontrak berjangka untuk mengunci harga bahan bakar atau bahan bakar yang dikenal itu aftur, tapi di masa depan, sehingga dapat memprediksi biaya operasional yang lebih baik. Kemudian ada investor saham. Jadi investor saham dapat menggunakan indeks futures untuk melindungi portofolio sahamnya dari penurunan di pasar. Kemudian pedagang falas. Pedagang valuta asing dapat menggunakan kontrak berjangka untuk berspekulasi terhadap pergerakan nilai tukar mata uang. Kemudian ada risiko menggunakan kontrak berjangka. Risikonya adalah yang pertama risiko pasar,
nilai pasar berjangka sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga aset underlying. Jika harga berlawanan dengan ekspektasi, trader dapat mengalami kerugian yang signifikan. Kemudian ada risiko likuiditas. Meskipun umumnya memiliki likuiditas tinggi, namun pada kondisi pasar yang ekstrim, likuiditas kontrak berjangka dapat menurun. Kemudian risiko margin call. Jika nilai kontrak berjangka turun di bawah tingkat margin yang dipersyaratkan, trader akan menerima margin call, yang berarti harus menambah dana ke akun margin. Nah, jadi dari semuanya itu dapat disimpulkan bahwa kontrak berjangka adalah instrumen keuangan yang fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari hedging hingga spekulasi. Tetapi sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam kontrak berjangka, penting juga untuk memahami risiko yang terkait dan melakukan analisis yang cermat. Ya, begitu teman-teman. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.